Selamat siang, perkenalkan nama saya Mevi Anantasnae, NIM 1420121033R, Prodi S1 Keperawatan, kelas KPN 21, mata kuliah Transkultural, saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nusantara Kupang. Pada siang hari ini, pokok bahasan yang akan saya bahas yaitu mengenai transkultural. Yang pertama yaitu pengertian transkultural. Bila ditinjau dari makna kata transkultural, berasal dari kata trans dan kultur. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, trans berarti melintang, melintas, menembus, dan melalui. Sedangkan kultur berarti budaya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kultur berarti kebudayaan, cara pemeliharaan, dan pembudidayaan. Jadi, transkultural dapat diartikan sebagai lintas budaya yang mempunyai efek bahwa budaya yang satu mempengaruhi budaya yang lain. Sedangkan transkultural nursing merupakan suatu area kerajinan atau kajian ilmiah yang berkaitan dengan perbedaan maupun kesamaan nilai-nilai budaya atau nilai budaya yang berbeda ras yang mempengaruhi pada seseorang perawat saat melakukan asuhan keperawatan kepada klien atau pasien. Menurut Leninger pada tahun 1991. Yang kedua yaitu konsep transkultural. Kaisar Barabara pada tahun 1983 dalam bukunya yang berjudul Fundamentals of Nursing Concept and Producer mengatakan bahwa konsep keperawatan adalah tindakan perawatan yang merupakan konfigurasi dari ilmu kesehatan dan seni merawat yang meliputi pengetahuan ilmu humanistik, filosofi perawatan, praktik klinis keperawatan, dan komunikasi dan ilmu sosial. Konsep ini ingin memberikan penegasan bahwa sifat seorang manusia yang menjadi target pelayanan dalam perawatan adalah bersifat bio, psikososial, spiritual. Oleh karenanya, tindakan perawatan harus didasarkan pada tindakan yang komprehensif sekaligus holistik. Yang ketiga yaitu peran dan fungsi transkultural. Budaya mempunyai pengaruh luas terhadap kehidupan individu. Oleh sebab itu, penting bagi perawat mengenal latar belakang budaya orang yang dirawat atau pasien. Misalnya kebiasaan hidup sehari-hari, seperti tidur, makan, kebersihan diri, pekerjaan, pergaulan sosial, praktik kesehatan, pendidikan anak, ekspresi, perasaan, hubungan, kekeluargaan, peranan masing-masing orang menurut umur. Menurut Dr. Medilani Leninger, studi praktik pelayanan kesehatan transkultural adalah berfungsi untuk meningkatkan pemahaman atas tingkah laku manusia dalam kaitan dengan kesehatannya, dengan mengidentifikasi praktik kesehatan dalam berbagai budaya atau kultur, baik di masa lampau maupun zaman sekarang. Akan terkumpul persamaan-persamaan. Leninger berpendapat kombinasi pengetahuan tentang pola praktik transkultural dengan kemajuan teknologi dapat menyebabkan makin sempurnanya pelayanan perawatan dan kesehatan orang banyak dan berbagai kultur. Yang keempat yang akan saya bahas yaitu kepercayaan kuno dan praktik pengobatan. Sistem pengobatan tradisional merupakan sub-unsur kebudayaan masyarakat
sederhana. Pengetahuan tradisional. Dalam masyarakat tradisional, sistem pengobatan tradisional ini adalah peranata sosial yang harus dipelajari dengan cara yang sama seperti mempelajari peranata sosial umumnya, dan bahwa praktek pengobatan asli atau tradisional adalah rasional dilihat dari sudut kepercayaan yang berlaku mengenai sebab akibat. Beberapa hal yang berhubungan dengan kesehatan, sehat sakit, menurut budaya-budaya yang ada di Indonesia di antaranya adalah yang pertama yaitu budaya Jawa. Menurut orang Jawa, sehat adalah keadaan yang seimbang dunia fisik dan batin. Bahkan semua itu berakar pada batin. Jika batin kerap ragu, nunuti, artinya batin berkehendak, raga atau badan akan mengikuti. Sehat dalam konteks raga berarti waras. Apabila seseorang tetap mampu menjalankan peranan sosialnya sehari-hari, misalnya bekerja di ladang, sawah, selalu gairah bekerja, gairah hidup, kondisi inilah yang dikatakan sehat. Dan ukuran sehat untuk anak-anak adalah apabila kemauannya untuk makan tetap banyak dan selalu bergairah untuk bermain. Dalam konsep personalitik, penyakit disebabkan oleh makhluk supernatural atau makhluk gaib atau dewa. Makhluk yang bukan manusia atau hantu, roh jahat leluhur, dan manusia, tukang sihir, tukang tenung. Penyakit ini disebut ora lumrah atau ora sabane, tidak wajar dan tidak biasa. Penyembuhannya adalah berdasarkan pengetahuan secara gaib atau supernatural. Misalnya melakukan upacara dan sesaji. Penyembuhan dapat melalui seseorang dukun atau wong tuwa. Pengertian dukun bagi masyarakat Jawa adalah yang pandai atau ahli dalam mengobati penyakit melalui japa mentera, yakni doa yang diberikan oleh dukun kepada pasien. Ada beberapa kategori dukun pada masyarakat Jawa yang mempunyai nama dan fungsi masing-masing. Yang pertama yaitu dukun bayi, khusus menangani penyembuhan terhadap penyakit yang berhubungan dengan kesehatan bayi dan orang yang hendak melahirkan. Yang kedua, dukun pijat tulang atau sangkal puntung, khusus menangani orang yang sakit terkilir, patah tulang, jatuh atau salah urat. Yang ketiga, dukun klinik, khusus menangani orang yang terkena guna-guna atau digawa uwong. Yang keempat, dukun mantra, khusus menangani orang yang terkena penyakit karena kemasukan roh jahat atau roh halus. Yang kelima, dukun hewan, khusus mengobati hewan. Yang kedua, sakit menurut budaya Batak. Arti sakit bagi orang Batak adalah keadaan di mana seseorang hanya berbaring dan penyembuhannya melalui cara-cara tradisional, atau ada juga yang membawa orang yang sakit tersebut kepada dukun atau orang pintar. Dalam kehidupan sehari-hari orang Batak, segala sesuatunya termasuk mengenai pengobatan zaman dahulu untuk mengetahui bagaimana cara mendekatkan diri pada orang yang sakit dan mendekatkan dia pada Sang Pencipta, agar manusia tetap sehat dan jauh dari mara bahaya. Bagi orang Batak, di samping penyakit alamiah, ada juga beberapa tipe spesifik penyakit supernatural, yaitu jika mata seseorang bengkak, orang tersebut diyakini telah melakukan perbuatan yang tidak baik atau mengintip. Cara mengatasinya agar matanya tersebut sembuh adalah dengan cara mengoleskan air sirih. Nama tidak cocok dengan dirinya atau keberatan nama, sehingga membuat orang tersebut sakit
cara mengobatinya dengan mengganti nama tersebut dengan nama yang lain, yang lebih cocok dan didoakan serta diadakan jamuan adat bersama keluarga. Ada juga orang Batak sakit karena terhirim seorang bapak menjanjikan akan memberi mainan buat anaknya. Karena janji tersebut tidak ditepati, si anak bisa menjadi sakit. Jika ada orang Batak menderita penyakit kusta, maka orang tersebut dianggap telah menerima kutukan dari para leluhur dan diasingkan dalam pergaulan masyarakat. Yang ketiga yaitu budaya Flores. Damianus Wera, orang Flores satu ini, punya karunia yang sangat langka. Dami dikenal sebagai penyembuh alternatif unik. Damianus Wera bukan dokter, buta huruf, tak pernah sekolah, tapi buka praktik layaknya dokter profesional. Dia melakukan operasi hanya menggunakan pisau. Menurut Dami, ada 3 jenis penyakit yang dikeluhkan para pasien. Yang pertama yaitu jenis penyakit non-medis atau santet. Biasa disebut juga dengan guna-guna. Biasanya tubuh korban dirusak dengan paku, silet, lidi, kawat, beling jarum, benang kusut. Yang kedua, penyakit medis seperti jantung koroner, batu ginjal, tumor, kanker, dan lain-lain. Dami mengangkat penyakit ini dengan operasi dan juga sedot darah melalui selang. Yang ketiga, sakit psikologis, misalnya banyak utang, stres, sulit hamil, dan lain-lain. Dami meningkatkan kunci sehat itu sebenarnya ada di pikiran yang sehat. Sebaliknya, pikiran yang ruwet, penuh beban, dan tekanan justru memicu munculnya penyakit dalam tubuh manusia. Dami didatangi ayahnya yang sudah meninggal dan dikasih gelang, dan saat ia bermimpi ia akan dikaruniakan penyembuhan. Pagi-pagi ia menemukan pisau di bawah bantal. Pisau itu untuk mengoperasi orang sakit. Dami mempunyai 7 metode untuk mengatasi penyakit. Yang pertama yaitu berdoa. Dilakukan sebelum dan sesudah pengobatan, pasien berdoa menurut agamanya. Yang kedua, air putih. Pasien diminta membawa air putih dalam botol 1,5 liter. Setelah didoakan, pasien minum di rumah masing-masing. Kalau mau habis, tambahkan dengan air yang baru. Yang ketiga, kapsul ajaib. Pasien diminta minum kapsul ajaib seperti obat biasa. Yang keempat, pijat refleksi. Pasien menjerit kesakitan karena disetrum listrik tegangan tinggi. Yang kelima yaitu suntik. Jarum suntik diperoleh dengan cara mudah. Cairan atau obat diperoleh lewat doa tertentu. Yang keenam, telur ayam kampung yang dimaksud, dan gelas. Dipegang, diletakkan di atas kepala pasien. Selain mendeteksi penyakit, telur ayam kampung itu juga untuk mengobati penyakit dan untuk mengambil benda-benda santet seperti jarum, benang, silet, beling, paku lewat telur ayam. Yang ketujuh, operasi atau bedah. Operasi atau bedah biasa untuk penyakit medis maupun non-medis. Yang berikut yaitu masalah analisis. Sebuah masalah digambarkan dengan situasi dan keadaan tertentu. Masalah selalu di luar rencana atau tidak direncanakan, dan lebih sering tidak diterima. Masalah bisa lebih kompleks ataupun masalah lebih sederhana. Untuk itu, seorang perawat harus mampu menyesuaikan diri dengan mengubah pola pikir terhadap analisa tersebut. Kesimpulan dari materi yang dibahas di atas yaitu keperawatan transkultural
adalah suatu proses pemberian asuhan keperawatan yang difokuskan kepada individu dan kelompok untuk mempertahankan, meningkatkan perilaku sehat sesuai dengan latar belakang budaya. Hal ini dipelajari mulai dari kehidupan biologis sebelumnya, kehidupan psikologis, kehidupan sosial, dan spiritualnya. Perencanaan dan pelaksanaan proses keperawatan transkultural tidak dapat begitu saja dipaksakan kepada klien sebelum perawat memahami latar belakang budaya klien, sehingga tindakan yang dilakukan dapat sesuai dengan budaya klien. Penyesuaian diri sangatlah diperlukan dalam aplikasi keperawatan transkultural. Sekian dari materi yang saya bahas pada hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.